نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قال الله تعالى في كتابه الكريم حكاية عن نبي الله موسى عليه السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah. Wabil khusus segenap pengurus masjid Baitur Rahman Kemang Pratama 3 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Masih melanjutkan kajian kita tentang ma'rifatullah pada pembahasan tentang nama dan sifat Allah Al-Hakam. Al-Hakam atau Al-Hakamu secara umum diterjemahkan dengan yang memutuskan hukum. Jadi Al-Hakamu secara umum diterjemahkan dengan yang memutuskan hukum. Karenanya kemudian dalam Islam itu ada istilah hukum taklifi, ada namanya hukum wad'i. Kalau hukum wad'i itu terkait dengan sah dan tidak sahnya suatu amal. Jadi kalau hukum wad'i itu terkait dengan hukum sah atau tidak sahnya suatu amal. Anak kecil yang belum baligh itu belum dikenai hukum wajib, sunnah, makruh, belum. Tapi kalau dia ingin sholatnya berpahala dan pahalanya untuk orang tuanya, maka dia harus memenuhi syarat dan rukunnya sholat. Ya, dia harus duduk dengan baik dan benar. Dia harus sholat dengan benar, dengan baik dan benar. Kalau ingin sholatnya diterima, sah maksudnya, dan diterima serta berpahala. Jadi anak kecil itu belum kena hukum pembebanan taklif, wajib, sunnah, haram, makruh, belum. Tapi dia sudah dikenai hukum wad'i, sah atau tidak sah. Jadi kalau mau puasa Ramadannya sah dan berpahala, maka anak kecil pun harus memenuhi syarat rukunnya gitu. Nah, pemenuhan syarat rukun demi sahnya suatu amal itu namanya hukum wad'i, hubungannya dengan sah atau tidak sahnya suatu amal. Nah, nanti ada namanya hukum taklifi, dari kata takallafa yang berarti pembebanan. Itu secara umum ada 5. Jadi hukum Allah, dan yang berhak memutuskan itu adalah Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang telah Allah putuskan dalam 5 hukum ini tidak boleh dirubah-rubah, tidak boleh kita seenaknya merubah, gitu maksud saya, tidak boleh, kecuali sesuai dengan aturan yang Allah mau. Maka nanti ada istilah likulli qa'idatin mustasnayat. Setiap ketentuan itu pasti ada pengecualian-pengecualiannya. Nah, tapi yang berhak mengecualikan siapa? Ya sahih syariah, yang punya syariat siapa? Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Apa 5 hukum Allah itu? Ada hukum wajib, lawannya haram. Ada hukum sunnah, lawannya makruh. Ada hukum mubah, boleh-boleh saja. Nah, ini wajib, haram, sunnah, makruh, mubah ini ketentuan-ketentuan Allah dalam hukumnya yang kita tidak boleh mubah seenaknya. Nah, tidak boleh main seenak-enaknya. Kenapa? Karena kalau sampai kita dengan sengaja merubah ketentuan 5 hukum Allah ini, itu masuk dalam kategori kufur terhadap ayat-ayat Allah. Bisa masuk dalam kategori kufur atau mendustakan ayat-ayat Allah kalau dengan sengaja. Bahkan sanksi terberatnya bisa riddah, murtad tanpa sadar. Jadi murtad tanpa sadar bisa jadi itu hukum terberatnya Bapak. Kalau dengan sengaja, contoh misalnya sholat 5 waktu wajib, jangan tawa-tawakan. Nah, kok ada orang ngomong, alah, tak penting sholat itu, ngapain kita sholat, gak perlu sholat itu. Jadi dia telah menganggap hukum sholat itu gak penting, gak perlu. Berarti dia telah mengingkari kewajiban sholat. Mengingkari kewajiban sholat, apalagi terus menfatwakan orang lain bahwa sholat itu gak penting, berarti dia telah merubah ketentuan hukum Allah yang tadinya wajib menjadi bukan hanya gak wajib, malah gak penting malah. Ini konsekuensi hukumnya berat, yaitu bisa masuk dalam kategori kufur akan ayat-ayat Allah. Nah, demikian juga ada 2 orang nyolong misalnya. Mencuri itu pasti haram. Mencuri itu pasti haram. Ada 2 orang nyolongnya cuma 1.000 rupiah. Terus yang satu ngomong, kenapa nggak sabar dikit aja tadi, sehingga kita nggak perlu mencuri. Yang satunya ngomong lagi, cuma 1.000 nggak apa-apa. Ngomong nyolong cuma 1.000 nggak apa-apa itu dosanya bisa lebih besar daripada nyolong 1.000-nya itu sendiri. Kenapa? Karena telah menghalalkan apa yang nyata-nyata diharamkan oleh Allah. Karena mencuri itu haram, jangan dihalalkan. Namanya mencuri itu apa? Haram, maka jangan dihalalkan. Menghalalkan apa yang nyata-nyata diharamkan oleh Allah itu tidak boleh. Nah, dan seterusnya banyak lah contohnya. Itu saya bilang tadi konsekuensinya itu sama dengan kufur akan ayat-ayat Allah. Itu sanksinya berat. Salah satunya nanti cek dalam surah Al-Kahfi ayat 105 itu. Untuk orang-orang yang kufur akan ayat-ayat Allah, apa sanksinya? Fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Hancur lebur amalnya, dan kalau dia bertobat sampai matinya, dia akan menghadap kepada Allah dengan 0 kebaikan. Nauzubillahi min syarri dzalik. Kalau nggak tobat, tapi kalau tobat, illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal saleh, mereka itu yang akan diganti oleh Allah kejahatannya dengan kebaikan-kebaikan. Itu kalau kata para ulama, dosa diganti dengan ampunan, dosa diganti dengan pahala. Kalau kata Imam Syafi'i, bahkan pahala yang hilang diganti dengan pahala yang baru yang lebih baik kalau dia tobat, insya Allah. Terus itu Al-Furqan ayat 70. Al-Furqan ayat 70. Nah, kecuali pada hal-hal yang Allah memang tidak menetapkan secara eksplisit, secara solid hukumnya, maka silakan itu berdebat, tidak apa-apa itu. Ya, jadi saya ulang, kecuali pada hal di mana Allah tidak menetapkan hukumnya, silakan berdebat. Dan nanti masih berlaku ketentuan pengecualian seperti dalam kondisi darurat misalnya. Kayak contoh, ini Anda pakai masker sholat tadi. Saya termasuk yang pakai masker kalau sholat. Kalau sholat berjamaah di masjid tentu saya pakai masker. Itu kalau kita merujuk pada satu riwayat hadis Nabi diantaranya bahwa Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang sholat itu sambil menutup mulutnya. Jadi Rasulullah melarang seseorang sholat sambil menutup mulutnya. Hadis ini, nah ini perdebatannya ya, ada yang mendhaifkan, tapi ada juga yang menghasankan. Jadi hadis itu ada yang mendhaifkan, ada yang menghasankan.
Yang mendoifkan, ya udah bisa dibahas yang mendoifkan kok. Kalau yang menghasankan, Imam Nawawi yang mengatakan hukumnya nggak sampai haram, makruh. Jadi larangan Nabi di situ apa hukumnya Pak? Makruh. Jadi sholat sambil nutup mulut pakai masker itu hukumnya apa? Makruh, nggak sampai haram. Kata siapa? Imam Nawawi. Kecuali, nah di situ ada pembahasan di fikih itu. Yang ngomong Imam Nawawi, satunya lagi Syekh Nawawi Al-Bantani, salah ulama mazhab Syafi'i dari Indonesia yang menjadi mufti di tanah Arab. Beliau mengatakan kecuali kalau ada kekhawatiran atau kebutuhan untuk menutup mulut maka ini tidak makruh sama sekali. Itu gitu teksnya. Kecuali ada kekhawatiran atau ada keperluan untuk menutup mulut maka itu tidak ada makruh sekali. Nah ini masuk dalam kategori mana? Masuk dalam kategori kaidah hajat yang mendesak. Al-hajatu tanzilu manzilatat darurati fi ibahatil mahdhurat. Hajat yang mendesak itu menduduki kedudukan darurat dalam hal diperbolehkannya sesuatu yang dilarang. Tadinya dilarang, kondisi sekarang mendesak untuk kita menggunakan masker karena ada kekhawatiran. Maka itu menjadi boleh kemudian kita dengan terpaksa menggunakan apa? Masker dalam hal itu. Tapi faktanya beberapa jamaah ada yang terang-terangan tidak pakai masker, ya ijtihad pribadi masing-masing dengan segala konsekuensinya, Cuman kalau saya pribadi termasuk yang memilih kalau sholat di masjid ya, saya pilih pakai masker. Nah, itu kenapa? Karena saya merasa termasuk yang merasa khawatir dalam tanda kutip ya terkait dengan kondisi yang ada sekarang atau menyebabkan kondisi yang lebih buruk lagi. Nauzubillah ini terlepas dari pertimbangan-pertimbangan yang lain ya, tapi yang pasti itulah dinamika hukum namanya. Dan itu tidak merubah hukum. Kenapa? Karena masuk dalam kategori mustasnaya, pengecualian. Bisa dimengerti ya? Nah, itu contoh saja. Nanti dinamis, termasuk juga diantaranya. Saya pernah ditelepon oleh jamaah saya, Ustaz, ibu saya kena serangan jantung. Ini udah morok-morok Ustaz. Nah, sama dokter mau disuntik, katanya, saya nggak tahu ya, bukan dokter, cuma kata beliau yang telepon saya ngomong, kata dokter ini mau disuntik pakai obat yang katanya mengandung apa? Babi, katanya ya, saya nggak tahu betul apa enggak. Terus saya bilang gini sama beliau, udah Pak disuntik dulu aja Pak, disuntik dulu aja, jangan nanya hukumnya, saya bilang. Disuntik dulu aja, jangan nanya hukumnya. Terus setelah selesai disuntik, beliau telepon lagi, Ustaz gimana Ustaz? Alhamdulillah ibu saya selamat Ustaz, Masya Allah ibu saya selamat Alhamdulillah. Sekarang sama nanya bagaimana hukumnya Ustaz? Saya jawab, orang mau mati nanya hukumnya. Bapak saya begitu. Orang mau mati bapak nanya hukumnya. Jadi kalau babnya mau mati bapak tidak usah tanya hukum. Udah ambil tindakan apa saja, yang penting ibu selamat. Karena di Al-Quran di surah Al-Baqarah, saya lupa ayatnya mohon maaf, tapi bunyi ayatnya saya hafal. Famanitur ghairu baghin wa la'adi fala isma. Jadi siapapun yang dalam kondisi darurat itu boleh makan daging yang sebelumnya diharamkan oleh Allah, termasuk babi itu. Nah itu, tapi dengan catatan tidak berlebihan dan bukan karena durhaka kepada Allah, tapi karena apa tadi terpaksa. Jadi kondisi-kondisi darurat itu menjadikan sesuatu yang tadinya dilarang itu menjadi boleh. Itu seperti itu. Itu kondisi itu dinamis namanya. Sambil contoh yang lain misalnya, ada sebuah hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi bersabda, apa sabda beliau? Ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqaha bi ghairi udrin lam turih raihatal jannah. Wanita manapun termasuk wanita kena meratama, wanita manapun yang minta cerai kepada suaminya tanpa alasan hukum yang benar, maka dia tidak bisa mencium baunya surga. Maka hati-hati ibu-ibu kalau berantem dengan suami, kesannya enteng, ceraikan aku. Ceraikan. Kesannya enteng itu. Tapi kalau statement itu dilakukan kepada suami tanpa ada alasan hukum yang benar, maka statement itu berisiko besar pada si wanita dari apa? Tidak bisa mencium baunya surga. Terlanjur Ustaz dulu saya pernah begitu. Jangan diulangi lagi. Tapi kalau ada alasan hukum yang
Tadinya dilarang, tapi kalau ada alasan hukum yang benar, boleh seorang istri mengajukan gugatan cerai kepada suami. Di antara sebab alasan yang dibenarkan dalam syariat apa misalnya? Misalnya, kalau kita kembalikan pada al-maqasid asy-syar'iyyah, misalnya agama terancam. Agama terancam. Jadi suaminya ini misalnya ya, kalau yang contoh konkret itu pernah ada seorang santriwati di daerah Jember itu nikah sama seorang mualaf dari Kalimantan. Terus sama suaminya dibawa pulang ke Kalimantan karena suami kan keluarganya masih banyak yang non muslim. Si istri kan berjilbab, dipaksa untuk melepas jilbabnya oleh keluarganya suaminya. Nah, suaminya nggak bisa belain karena dia masih utang jasa sama tantenya. Nah, dia nggak bisa belain, sementara tekanan begitu masif, pilihannya berat, harus melepas jilbabnya. Akhirnya karena dia merasa agamanya terancam plus kehormatannya terancam, terpaksa beliau gugat cerai. Nah, itu boleh terpaksa karena konteksnya dia dipaksa untuk melepas jilbab. Itu diantara itu contoh agama terancam. Atau karena fisik terancam, jadi suaminya kalau ngamuk itu wah main smackdown. Sampai pernah ada yang WA saya itu, tapi sudah beberapa tahun yang lalu, sekarang udah nikah lagi gitu. Nah, itu suaminya kalau marah itu sampai bocor, sampai ke PO-PO itu, sampai terkencing-kencing istrinya. Nauzubillah, pokoknya ada kekerasan fisik di situ. Nah, kalau ada kekerasan fisik di situ boleh juga cerai. Dan ada masalah. Kenapa? Karena agama terancam. Atau ketiadaan nafkah. Nah, tapi ini nanti ada pembahasan khusus. Butuh 5 SKS. Ini kuliah sebut tidak bahas itu, jadi kita balik lagi aja. Nah, jadi singkat cerita, ini terkait dengan masalah hukum yang dinamis tadi. Al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adam. Hukum itu bisa beredar sesuai dengan ilatnya, alasan hukumnya, ada atau tidak adanya alasan hukum tersebut. Itu diantaranya. Jadi saya ulang ya, yang berhak menetapkan hukum-hukum tadi siapa? Allah. Kita tidak boleh merubahnya kecuali pada beberapa hal yang Allah diamkan. Artinya saya ulang ya, secara eksplisit Allah tidak sebutkan hukumnya. Silakan Anda berdebat di situ, tidak ada masalah. Mau debat soal rokok silakan, tidak ada masalah. Mau debat soal kan gini kayak sebanyak lah nanti kalau kita bahas masalah hukum nggak selesai. Nah, al-hakam itu terambil dari akar kata hukuman atau hakama yang memiliki arti dasar menghalangi, seperti hukum yang menghalangi terjadinya penganiayaan. Jadi Allah sebagai al-hakam menetapkan hukum-hukum di dalam agamanya ini dalam rangka untuk menghalangi seseorang untuk mendolimi dan atau didolimi. Jadi termasuk hal yang dilarang dalam Islam adalah berbuat dolim, mendolimi. Maka hukum-hukum Allah itu dalam rangka untuk menyelamatkan hamba-hambanya dari perbuatan mendolimi dan atau didolimi. Nah, dan ini diatur oleh Allah dalam satu mekanisme yang disebut dengan hak dan kewajiban. Kalau kita bicara antar sesama, kalau kepada Allah jangan bicara hak dan kewajiban. Saya ulang ya, kalau kepada Allah jangan bicara hak dan kewajiban. Kalau kepada Allah yang ada tugas kita kepada Allah. Jangan pernah menuntut Allah sama sekali. Karena kalau di sebuah perusahaan itu kan yang boleh ngomong kan hanya yang punya saham. Yang nggak punya saham, kalau orang Jawa Timur bilang masuk kakean cangkong kan gitu. Jadi yang boleh ngomong cuma yang punya saham. Yang nggak punya saham masuk kakean dan cangkong. Nah, Allah itu sahamnya berapa persen terhadap kita? 100%, karena bahkan nyawa kita milik Allah. Kita punya saham berapa terhadap Allah? Kita punya saham apa terhadap Allah? Kita nggak punya saham sama sekali yang kita milik Allah. Kita ini milik Allah. Kita nggak punya saham sama sekali terhadap Allah. Berarti aslinya kita tidak punya hak sama sekali untuk bicara aslinya. Tapi Allah itu maha baik. Semuanya miliknya, tapi kita sebagai hambanya diizinkan untuk berdoa.
Allah izinkan kita berdoa dengan janji ijabah. Allah perintahkan kita untuk bertawakal dengan janji pertolongan. Allah perintahkan kita usaha dengan janji pemberian pahala. Allah perintahkan kita untuk berniat yang diapresiasi juga dengan pahala, yang mana pahala itu juga rahmat Allah. Itu baiknya Allah. Makanya kalau sama Allah jangan nuntut apa-apa. Kalau sama Allah itu kita tahunya tugas saya itu apa, tugas saya sama Allah. Karena Allah nggak mungkin ingkar janji, Allah nggak mungkin ingkar janji. Kalau kita durhaka aja kita masih dijangan menikmati rahmatnya, kan seperti itu. Jadi singkat kata singkat cerita, kalau kita bicara masalah ini, catatan pentingnya adalah bahwa kalau hubungannya dengan Allah jangan bicara hak dan kewajiban, tapi tugas kita kepada Allah. Tapi kalau kita bicara tentang sesama, itu ada hak dan kewajiban. Maka hak-hak orang tua misalnya itu dilindungi oleh Allah dengan kewajiban anak kepada orang tua. Hak-hak anak dilindungi oleh Allah melalui kewajiban orang tua kepada anak. Ketika orang tua tidak mengenali hak-hak anaknya, ketika anak tidak mengenali hak-hak orang tuanya, ketika masing-masing tidak mengerti hak dan kewajibannya, rawan terjadi kezaliman. Kenapa? Karena tidak mengenal hak dan kewajiban. Sependek yang saya ketahui dari beberapa konsultasi kepada saya terkait dengan masalah rumah tangga, itu diantaranya ya karena ketidakmengertian pasangannya dengan hak dan kewajiban. Satu sama lain tidak mengerti tentang hak dan kewajiban, termasuk dalam masalah orang tua itu. Ini pernah terjadi di masa siapa? Di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Datang kepada beliau seorang bapak. Kata beliau, "Ya Rasulullah, anakku telah durhaka kepadaku." Kebiasaan Nabi panggil anaknya. Jadi dia bermasalah dengan siapa dipanggil. Karena kalau cuma satu orang yang cerita itu nggak seimbang. Jadi kalau cuma satu orang yang cerita apa nggak seimbang. Sehingga kemudian pernah ada bapak-bapak di Rawamangun itu. Bapak-bapak di Rawamangun itu telepon saya curhat masalahnya dengan istrinya. Terus saya bilang sama beliau, "Pak, ini kalau bapak yang curhat saja nggak seimbang, Pak. Kalau bisa ketemu bapak sama istri, ketemu sama saya. Kita ngobrol, ayo kita ngobrol. Biar jelas." Oh betul, begitu ketemu ngobrol, ketahuan di situ lah. Kan istri juga bicara kan? Tidak hanya suami yang bicara, tapi istri juga bicara. Disitulah ketahuan nanti hak dan kewajibannya terpenuhi atau tidak. Di situ di mana letak salahnya suami, di mana letak salahnya istri. Diukur dari hak dan kewajiban itu. Kalau diukur pakai perasaan, kadang kita merasa terdolimi, padahal kita yang mendolimi. Kalau pakai perasaan, kadang kita merasa terdolimi, padahal kadang kita yang mendolimi. Panggillah bapaknya ini. Terus kemudian dipanggil anaknya ini. Terus ditanya oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Apa betul kamu durhaka kepada bapakmu?" Apa jawaban anak ini? "Ya Amirul Mukminin, saya mau tanya dulu, apa hak saya sebagai seorang anak? Apa hak saya sebagai seorang anak yang saya harus dapatkan, yang berhak saya dapatkan dari ayah saya?" Kata beliau mengatakan, "Kamu berhak mendapatkan satu, diberi nama yang baik." Kata beliau, "Nama saya buruk artinya." Yang kedua, kamu berhak diberi ibu yang baik. Nah, jadi di antara tugas kita para bapak mencarikan ibu yang baik bagi anak-anak kita. Tolong jangan salah paham ya. Ya nanti, ibu istri saya kurang baik, saya berikan ibu lagi yang baik ya. Itu salah. Maksudnya tugas kita sebagai seorang suami untuk mendidik istri kita agar menjadi ibu yang baik bagi anak-anak kita. Karena ibunya anak kita nggak bisa diganti, Pak. Ibunya yaitu ibunya udah. Nah, jadi tugas kita Pak sebagai seorang suami untuk mendidik anak-anak kita, mendidik istri kita agar menjadi ibu yang baik bagi anak-anak kita. Caranya gitu. Allah Akbar. Ustaz, ilmu saya nggak banyak. Ya kalau nggak banyak jangan diajari sendiri. Terus gimana kalau kita nggak bisa ngajari sendiri istri kita? Gampang.
Ini sering saya bilang di mana-mana. Kalau kita tidak bisa mendidik istri kita sendiri karena ilmu kita terbatas misalnya, atau galakan istri kita misalnya, gitu kan ada di sini juga ada. Kan ada suami itu yang nggak berani mendidik istrinya karena istrinya lebih galak daripada suami. Di sini nggak ada. Kan nggak ada. Karena kalau ada biasanya di wajahnya tampak buram-buram penderitaannya biasanya gitu. Biasanya kalau istrinya lebih galak dari suaminya, di wajahnya tampak berat-berat penderitaannya biasanya. Di sini nggak ada sih. Nah terus maaf bercanda saya, tapi kata saya serius. Nah jadi singkat kata singkat cerita, kalau kita tidak bisa mendidik istri kita sendiri, bagaimana caranya? Saya sering bilang kepada para suami, termasuk di sini saya bilang juga, kalau kita tidak bisa mendidik langsung istri kita, ini tolong jangan putus ya, ini bahaya kalau putus. Jangan izinkan, saya ulang ya, jangan izinkan istri kita datang ke majelis taklim atau gabung secara online di majelis taklim. Jangan izinkan. Jangan izinkan tapi suruh. Jelas ya? Kalau diizinkan kadang ya mas ya, kesuwen mas. Suruh, ayo ikut mas, gabung di kajian ustaz ini, ustazah ini gabung. Suruh pak, kalau nggak suruh ada nggak jalan. Allah, kecuali sudah ahli majelis taklim itu ya kita hafal oleh. Yang itu diantaranya satu. Yang itu. Terus apalagi kata anak itu, diberi pendidikan yang terbaik. Kata anak itu, ayahku cuek dengan pendidikanku. Ayahku tidak peduli menasihati. Itu dan pertanyaan beliau nggak teruskan kan, kewajiban orang tua masih banyak itu. Langsung Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menghadap ke bapaknya. Kata beliau, kamu telah mendurhakai anakmu sebelum anakmu mendurhakai. Kata beliau. Jadi istilah orang tua durhaka kepada anak itu istilah dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena dalam hal ini ayahnya tidak mengenali kewajibannya kepada anaknya. Dia tidak mengerti hak-hak anaknya yang harus dia penuhi. Dia taunya menuntut anaknya, tapi padahal orang tua juga punya kewajiban kepada anak dalam hal ini. Allah Akbar. Termasuk di masa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah datang kepada beliau seorang anak. Tadi kan datang ayah, ini tidak anaknya datang kepada Nabi. Dia bilang, ya Rasulullah, ayahku telah mengambil hartaku tanpa seizinku. Nabi bilang, panggil anakmu, panggil ayahku. Jadi dalam Islam itu begitu lah, kalau ada masalah dengan siapa, panggil dua-duanya, biar imbang. Itu kenapa kemudian saya kadang kalau tadi kan suami, sama ibu-ibu juga gitu. Kalau sekiranya mau, ketemu suami istri. Kalau sekiranya mau, ketemu suami istri, ngobrol, ketahuan nanti itu. Dan berapa kali saya diundang itu oleh satu keluarga tertentu misalnya, yang undang istrinya, terus konflik sama suaminya kan, sama mertuanya, sama orang tuanya. Saya datang, saya timbang pakai, bukan pakai perasaan, ditimbang pakai hak dan kewajiban itu. Tidak jarang yang undang yang salah, yang undang yang salah. Tapi saya nggak punya pertimbangan, wah ini yang undang saya yang salah gimana ya? Saya sampaikan aja apa adanya. Mohon maaf bu, mohon maaf pak, ini yang bapak rupanya bapak yang salah ini. Mungkin bapak salah mengundang saya. Timbangannya bukan pakai perasaan, timbangannya pakai hak dan kewajiban. Nah disitulah kemudian kata Nabi, panggil bapak, panggil bapaknya. Begitu panggil bapaknya, Nabi tanya baik-baik, betul pak, kamu ngambil hak harta anakmu tanpa izin anakmu? Kata bapak itu, ya Rasulullah, anak saya ini kaya tapi pelit. Saya tidak diberi jatah, hak saya nggak pernah diberikan oleh anak saya. Langsung Nabi marah sama anaknya. Kata Nabi, anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu punya ibu bapakmu. Artinya apa? Kalau anak itu, ini dalam Islam ya, kalau anak itu kaya, sementara orang tuanya miskin, itu anak wajib menafkahi orang tua. Saya ulangi, kalau orang tua miskin, anak kaya, anak wajib menafkahi orang. Hati-hati, jangan sampai kita bantu sana, bantu sini, nyumbang sana, nyumbang sini. Sementara orang tua sendiri miskin, tidak pernah dibantu. Mertua sendiri miskin, tidak pernah dibantu. Bantu sana,
bantu sini, nyumbang sana, nyumbang sini itu utama. Tapi kepada orang tua, kepada mertua itu jauh lebih utama. Bukan jauh, jauh lebih utama. Jadi jangan sampai kita nyumbang sana, nyumbang sini. Yang di online takut undang saya, takut ditimbang pakai hak dan kewajiban tadi, bercanda begitu. Jadi singkat kata, singkat cerita, kalau kita bicara masalah ini, kata kuncinya satu saja. Jangan sampai kita nyumbang sana, nyumbang sini, bantu sana, bantu sini. Itu sementara orang tua sendiri miskin tidak pernah dibantu, mertua sendiri miskin tidak pernah dibantu. Nyumbang sana, nyumbang sini itu utama. Tapi kepada orang tua dan mertua itu jauh lebih utama. Bukan jauh, tapi jauh lebih utama. Orang Jawa bilang, jangan sampai kita ini nguber cengkelangan, ngejar ikan kecil kehilangan ikan besar. Nah ini hati-hati. Allah, pas saya bahas ini ada yang nanya saya, kalau berbakti sama orang tua saya tahu dalilnya Ustaz. Kalau pemertua dalilnya mana Ustaz? Orang saya mau takkan mana? Kalau sama orang tua saya tahu dalilnya Ustaz. Kalau pemertua itu dalilnya mana Ustaz? Saya nyeletuk, kamu itu sama anaknya mau, sama bapak ibunya nggak mau saja. Nah, ada dari mana? Ijma' ulama. Jadi ijma' ulama sepakat al-aba salasa. Yang namanya orang tua itu ada 3. Ini kesepakatan ulama. Yang pertama, alladzi yaliduka, yang melahirkan kamu, orang tua kandung. Yang kedua, alladzi yunkihuka ibnatahu, yang menikahkan kamu dengan putrinya, itu juga orang tua, mertua kita. Dan yang ketiga ada alladzi yu'allimuka, yang mengajari kamu, guru-guru kita, itu juga orang. Itu ijma' ulama, kesepakatan para ulama. Itu di antara. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah, ini diantara hal-hal yang perlu kita paham sama terkait dengan hak dan kewajiban tadi. Nah, saya ulang, itulah al-hakam yang Allah. Yaitu tadi saya ulang, hak-hak itu diiringi dengan kewajiban agar kemudian tidak ada perbuatan mendolim ataupun mendolim. Maka di sini kita jadi paham, suami tidak boleh merasa lebih penting dari istri, istri tidak boleh merasa lebih penting dari suami. Atasan hak-haknya dilindungi dengan kewajiban bawahan. Bawahan hak-haknya dilindungi dengan kewajiban atasan. Dan tidak boleh atasan merasa lebih penting daripada bawahan. Bawahan merasa lebih penting daripada atasan, tidak boleh. Karena bahaya Pak, kalau hanya pakai atasan nggak pakai bawahan itu bahaya. Bahaya kalau hanya pakai atasan nggak pakai bawahan, itu bahaya. Allah. Itu ya diantaranya hal-hal yang perlu kita pahami terkait dengan masalah apa tadi, hak dan kewajiban. Allah. Terus kemudian kita coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-An'am surah ke-6 ayat 114. Surah Al-An'am surah ke-6 ayat 114. Allah berfirman, "A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Afa ghairallahi abtaghi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaykumul kitaba mufassalan. Walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq. Fala takunanna minal mumtarin." Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah? Padahal dialah Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan terperinci. Orang-orang yang telah kami datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Nah, jadi kalau bahasa sederhananya, di pada mana-mana yang telah Allah tetapkan hukumnya, jangan pakai hukum yang lain. Saya ulang ya, di pada mana-mana yang telah Allah tetapkan hukumnya, jangan pakai hukum yang lain. Kita nggak usah ngomong dalam skala besar, yang skala kecil dalam bentuk keluarga. Tadi malam itu masih ada orang konsultasi ke saya tentang masalah waris. Tentang masalah apa? Waris. Kan fakta di lapangan ya,
sebagian orang itu masih menggunakan ya kebiasaan di tengah-tengah masyarakatnya dalam pembagian waris. Terus pokoknya didol pun juga dirata. Terus pokoknya mengampai saingannya kok sebagian dulu ya apa macam-macam. Ya itu fakta sebagian masyarakat. Termasuk yang terima konsultasi itu masalahnya juga seperti itu. Jadi tahu-tahu sawah ibunya dijual laku sekian juta, terus adik-adik perempuannya yang notabene selama ini pegang tanah itu tahu-tahu ngambil sekian juta, sisanya dikasihkan ke kakaknya sekian juta, padahal saudara-saudara yang lain yang itu masih ada tapi sudah meninggal. Yang meninggalnya itu lebih dulu dari yang meninggalnya itu belakangan setelah ibunya yang meninggal yang punya tanah itu. Nah, ini seenaknya aja dibagi begitu saja, padahal ada ketentuan dalam hukum Allah. Nah, maka di pada ketentuan yang telah Allah tetapkan itu silakan dipilih. Jangan menggunakan ketetapan di luar itu. Sambil contoh tadi masalah pemindahan hak dari orang tua kepada anak misalnya. Pemindahan hak harta dari orang tua kepada anak itu yang pertama bisa melalui nafkah. Bisa melalui apa tadi? Nafkah. Jadi kalau nafkah ini asasnya adalah kebutuhan. Antar anak bisa berbeda. Anda punya anak kuliah di Jogja, yang satu kuliah di Medan misalnya, yang satu kuliah di Surabaya. Itu pasti biayanya beda. Kenapa? Karena nafkah itu sesuai dengan kebutuhan. Dan itu tidak menciderai keadilan antar anak. Kenapa? Karena memang kebutuhannya beda, apalagi jurusannya beda. Belanjanya kadang juga beda. Sehingga kemudian kalau nafkah berbeda nggak apa-apa. Kenapa? Karena memang sesuai dengan kebutuhan itu namanya nafkah. Nah kemudian pemindahan hak dari orang tua kepada anak bisa dalam bentuk hibah atau hadiah. Berarti orang tua masih hidup. Kalau dalam bentuk hibah atau hadiah, pemindahan hak itu harus adil. Harus adil. Adil maksudnya apa? Sama. Itu kalau pemindahan haknya semasa orang tua masih hidup. Mana dalilnya? Hadis Bukhari. Ada seorang sahabat Nabi namanya Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir ini seorang sahabat Nabi yang akan mendapatkan hibah dari orang tuanya. Ibunya nggak terima, kata ibunya, anakmu kan nggak cuma satu, anakmu kan banyak. Masa cuma Nu'man yang dikasih? Enggak, saya mau kasih Nu'man aja, kata bapaknya. Kalau gitu akan saya laporkan kamu ke Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata anaknya juga gitu. Saya juga nggak mau dikasih bapak hibah kecuali Rasulullah jadi saksinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dihadapkanlah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bertanya, anakmu cuma satu ini? Tidak, karena saya banyak ya Rasulullah. Kamu kasih semua? Enggak. Kata Nabi, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum, kata Nabi. Bertakwalah kamu kepada Allah, berlaku adil terhadap anak-anakmu. Kalau kamu kasih satu, yang lain kasih semua, itu hibah. Nah, jadi kalau kasih satu, kasih semua. Itu kata beliau. Jadi jangan cuma dikasih satu, yang lain tidak. Atau beritahu semua. Kecuali dalam konteks nafkah tadi, nafkah itu lain kebutuhan. Nah, ini hibah atau hadiah spiritnya sama. Apakah sah pemindahan hak pada saat orang tua masih hidup? Sah dalam bentuk akad ataupun hibah. Tadi konteksnya dalilnya hadis Bukhari. Atau nunggu Anda meninggal dulu. Begitu Anda meninggal baru dibagi, namanya waris. Nah itu nggak ada pilihan lain, sudah meninggal nggak ada pilihan lain. Eksekusi waris setelah ditunaikan pembiayaan perawatan jenazah, plus setelah ditunaikan pembayaran utang, plus setelah ditunaikannya wasiat kalau ada. Itu baru ada pembagian apa tadi namanya waris. Nah ini ketetapan hukum Allah ini jangan pakai ketetapan hukum yang lain, karena sudah ada ketetapan dalam hukum Allah dalam itu seperti itu. Allah dan seterusnya. Ini karena sudah suruh. Ini ada permohonan doa ya. Permohonan doa untuk kesembuhan Bapak Adi Nugraha beserta putranya. Orang kamu pikir ya? Yang hasil tes swab dinyatakan positif COVID.
kita doakan dengan suratul Fatihah. Saat iya karena dua iya karena saya dua iya karena stain, kita mohon pada Allah mudah-mudahan Allah selamatkan beliau dari ujian ini. Allah beri kesabaran, Allah beri kesabaran daripada semoga segera Allah angkat penyakitnya dan kembali pulih sehat walafiat serta panjang umur yang mubarakah. Amin Allah. Dan untuk kita semua yang hadir di sini juga, insya Allah masih sehat walafiat ini kita doakan untuk kita semua juga semoga Allah selamatkan juga kita dari makhluk yang bernama COVID ini ataupun penyakit-penyakit yang lain. Juga kita semua sehat walafiat, panjang umur yang mubarakah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan secara umum kita doakan semoga kita semua bisa melalui pandemi ini dalam keadaan sehat walafiat, rontok habis dosa-dosa kita dan selamat dalam dari fitnah COVID dan seterusnya ini. Masing-masing kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, terima kasih. Silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh silakan. Kalau ada, kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Enggak silakan kalau ada.